Prahara Hutan Bandan, Jilid 1. Suara cicit burung menyambut datangnya pagi. Sang mentari bersinar lembut menyinari bumi. Dua orang lelaki berwajah kasar melangkah memasuki mulut desa Bandan. Melihat senjata yang terselip di pinggangnya, bisa diketahui kalau kedua orang ini adalah orang-orang persilatan. "Benarkah katamu, Kang? Apa kau yakin benda bercahaya itu jatuh di hutan Bandan?" tanya salah seorang yang berwajah bopeng. Orang yang dipanggil, Kakang, hanya menganggukkan kepalanya. Tubuhnya tinggi besar dan kekar, tapi wajahnya kurus. Hampir-hampir tidak berdaging, seperti tengkorak saja layaknya. "Begitulah berita yang kudengar, Adi." "Sayang, aku tidak tahu tempatnya," sahut laki-laki yang berwajah tengkorak. "Menurut orang yang kita tanyai, hutan itu tak jauh dari sini." "Tapi, di mana ya?" sambung si muka tengkorak lagi sambil memandang sekelilingnya. "Nanti bisa kita tanyakan pada penduduk yang kita temui lagi, Kang," timpal laki-laki bermuka bopeng itu. Belum lagi mereka melangkah jauh, keduanya berpapasan dengan 3 orang petani yang tengah menuju ke sawah. Laki-laki bermuka bopeng itu bergegas mendekati. "Hei, Patua," tegur laki-laki bermuka bopeng itu keras. 3 orang petani yang rata-rata berusia setengah baya itu menoleh ke arah asal suara. Kening mereka berkerut, begitu melihat 2 orang aneh bertingkah laku kasar datang mendekat. "Kau tahu di mana letak hutan Bandan, Patua?" tanya laki-laki berwajah bopeng dengan kasar. Wajah 3 orang petani itu mendadak pucat. Tapi, hal ini malah membuat si muka bopeng tertawa senang. "Tidak perlu takut," ucap laki-laki berwajah bopeng itu dengan lagak memuakan. "Kalau kalian memberitahu letak hutan itu, kalian tidak akan kami apa-apakan." Ketiga petani itu menggeleng-gelengkan kepalanya serempak. Kami tidak tahu, Tuan," jawab salah seorang yang berkumis putih. "Apa?" teriak si muka bopeng. Sepasang matanya membelalak lebar. "Kau berani berbohong pada kami, tua bangka peot?" Sambil berkata demikian, tangan laki-laki kasar itu meraba hulu pedang di pinggangnya. Tentu saja hal itu membuat ketiga orang petani itu gemetar. Aku tidak bohong, Tuan," sahut salah seorang dari petani itu terbata-bata. Terdengar suara berderak keras saat laki-laki bermuka bopeng itu mengepalkan tangan kirinya. "Keparat, rupanya kau lebih suka memilih mati. Heh, kalau benar begitu, pergilah ke neraka, tua bangka." Setelah berkata demikian, tangannya berkelebat cepat. Dan, serat, krak, si petani berkumis putih menjerit tertahan. Pedang laki-laki bermuka bopeng itu telah membabat lehernya. Seketika kepala si petani terpisah dari lehernya. 2 orang petani lainnya menatap tubuh kawannya yang tidak bernyawa lagi dengan mata tidak berkedip. Bergidik bulu kuduk mereka menyaksikan kematian kawannya yang begitu tragis. Jangankan melawan, berdiri saja rasanya hampir tak sanggup lagi. "Nah, bagaimana? Mau menunjukkan di mana letak hutan Bandan, atau memilih nasib seperti dia?" ancam laki-laki bermuka bopeng seraya menunjuk mayat petani sial yang sudah tak berkepala. Sedangkan laki-laki berwajah tengkorak hanya memperhatikan semua peristiwa itu sambil menyeringai kesenangan. 2 orang petani itu saling berpandangan sejenak. Mereka tidak berani memandang wajah beringas si muka bopeng. "Cepat jawab, sebelum kesabaranku hilang," sentak si muka bopeng gusar. Tubuh 2 orang itu menggigil semakin menjadi-jadi. Tiba-tiba mereka nekat membalikkan tubuh dan berlari meninggalkan si muka bopeng. "Rupanya kalian juga memilih mampus," terdengar suara berseru nyaring. Tahu-tahu di depan keduanya telah berdiri si muka tengkorak. Kedua tangannya terlipat di dada. Kedua petani itu berseru kaget. Dengan wajah pucat, mereka menghentikan langkahnya. Belum lagi mereka sempat berbuat sesuatu, si muka tengkorak telah menggerakkan tangannya. Dalam sekejap, tangannya telah menggenggam sebatang golok. Si muka tengkorak menusukkan goloknya ke arah perut salah seorang petani malang itu. Bles! Petani sial itu menjerit memilukan ketika golok itu menembus perutnya. Darah segar bermuncratan dari perutnya. Beberapa saat lamanya, petani bernasib malang itu berkelojotan meregang nyawa, sebelum akhirnya diam tidak bergerak lagi. Pelan-lahan si muka tengkorak mendekati petani yang tersisa. Kontan si petani mundur ketakutan. Tapi, langkahnya terhenti ketika punggungnya terasa menyentuh sesuatu. Sambil berjingkat kaget, ia menoleh ke belakang. Ternyata, punggungnya menyentuh ujung pedang yang diacungkan si muka bopeng. Kini dia tidak bisa lari kemana-mana. Ampunkan aku, Tuan, anakku banyak. Jangan bunuh aku," rintih petani itu memelas. Si muka tengkorak mendengus. "Kami akan mengampunimu, Pak Tua."
Kalau kau sayang pada anak-anakmu, katakanlah, di mana letak hutan Bandan. Bila kau menolak, maka kami tidak segan-segan mengirimmu ke akhirat. Tubuh si petani semakin menggigil mendengar ancaman itu. TTT, tapi, Tuan, hutan yang Tuan sebutkan itu adalah hutan larangan. Hutan keramat. Hutan itu telah diamanatkan agar dijaga oleh penduduk desa Bandan. Tidak seorang pun diperbolehkan masuk ke dalamnya. Kalau ada yang masuk, apalagi sampai membuat onar, maka bencana akan menimpa desa kami, ucap petani itu terbata-bata. Aku tidak peduli apa yang terjadi dengan desa ini. Katakan di mana letak hutan Bandan, atau kau ingin mati pelan-pelan. Heh. Ini kesempatanmu yang terakhir, Pak Tua. Si muka Bopeng sudah tak sabar. Pedangnya yang sejak tadi menempel di punggung si petani semakin ditekan. Darah mulai menetes dari luka di punggung petani malang itu. Si petani menggigit bibirnya, menahan rasa nyeri di punggungnya. Baiklah, ujar petani itu terputus-putus. Si muka Bopeng menarik kembali pedangnya. Hutan itu ada di balik gunung, si petani menjawab sambil menunjuk ke arah sebuah gunung di hadapannya. Kedua orang kasar itu mengikuti arah yang ditunjuk oleh si petani. Benar, mereka memang melihat sebuah gunung yang menjulang di kejauhan. Si muka tengkorak menganggukkan kepalanya ke arah si muka Bopeng. Saat itu juga, si muka Bopeng menusukkan pedangnya ke punggung si petani. Darah bermunceratan ketika pedang itu menembus punggung hingga ke perut si petani. Orang malang itu terbungkuk-bungkuk memegangi perutnya. Lukanya bertambah lebar ketika si muka Bopeng menarik kembali pedangnya. Kenapa Tuan mengingkari janji? Si petani bertanya sambil menahan rasa sakit. Tendangan si muka tengkorak menjawab pertanyaan si petani itu. Si petani mengeluh tertahan. Tendangan itu tepat mengenai perutnya. Tubuhnya terjengkang, berguling-guling di tanah. Sang maut telah menjemputnya. Tanpa mempedulikan mayat-mayat petani sial itu, keduanya segera bergegas menuju arah yang ditunjukkan si petani. Tanpa mereka sadari, sejak tadi seorang anak belasan tahun melihat semua kejadian itu dari balik semak belukar. Begitu dilihatnya kedua pembunuh itu berlalu, anak itu pun segera berlari kencang ke arah desa. Ki Gayan, kepala desa Bandan, tersentak kaget mendengar laporan yang dibawa oleh anak belasan tahun di depannya. Ia mengenali anak itu sebagai salah seorang warganya. Benarkah semua yang kau katakan ini, Dursa? Tanyanya lagi meminta ketegasan. Sungguh mati, Ki, aku tidak bohong, sahut anak yang bernama Dursa itu. Ki Gayan menggelengkan kepalanya. Cepat kau beritahukan peristiwa ini pada Ki Sancaperta, Dursa, perintah laki-laki setengah baya itu. Antarkan dia langsung ke tempat kejadian. Sekarang, Ki, tentu saja, sentak Ki Gayan agak kesal. Kembali Dursa berlari. Kali ini tujuannya adalah rumah Ki Sancaperta, guru silat di desa ini. Sedangkan Ki Gayan segera beranjak menuju tempat pembunuhan bersama salah seorang pengawalnya. Dalam waktu singkat, desa Bandan geger. Kematian 3 warganya membuat mereka resah. Rasa cemas nampak terlihat di setiap wajah penduduk. Hal ini tidak boleh dibiarkan, tegas Ki Gayan. Kita harus menangkap pembunuhnya. Aku setuju dengan pendapatmu, Gayan, dukung seorang yang bertubuh tegap. Orang ini kelihatan gagah dengan cambang bauk lebat di wajahnya. Dia satu-satunya guru silat di desa Bandan ini. Murid-muridnya cukup banyak, semuanya penduduk desa itu. Akan ku kejar orang yang berani kurang ajar memasuki hutan Bandan, Gayan. Jika melalui jalan pintas, mungkin aku masih dapat mendahului mereka. Mudah-mudahan keduanya belum sempat memasuki hutan. Usulmu bagus sekali, Sanca, sahut Ki Gayan gembira. Kalau begitu, aku pergi dulu, Gayan. Setelah berkata demikian, Ki Sancaperta segera melesat dari tempat itu. Gerakannya cepat bukan main. Sekali bergerak, tubuhnya sudah berada beberapa tombak di depan. Ki Gayan segera memerintahkan para penduduk mengurus ketiga jenazah warganya. Laki-laki setengah baya ini merasa prihatin atas malapetaka yang menimpa keluarga korban. Bukan tidak mungkin masih banyak orang yang akan menanyakan letak hutan Bandan. Entah apa yang sebenarnya mereka inginkan, desah Ki Gayan pada dirinya sendiri. Sepertinya ada beban berat yang menekan batinnya. Ki Sancaperta mengerahkan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Sebagai orang yang sudah puluhan tahun tinggal di situ, ia hafal betul seluk-beluk seluruh desa Bandan. Ki Sancaperta tahu jalan pintas menuju hutan Bandan. Tanpa mempedulikan onak dan ranting yang melukainya, Ki Sancaperta terus merambah semak belukar. Begitu hampir menembus rerimbunan semak terakhir,
matanya menangkap adanya dua sosok tubuh tengah berjalan di depannya. Bruce, Kisancaperta cepat-cepat menerobos semak terakhir. Kisanak berdua, harap tunggu sebentar, seru guru silat ini. Kedua orang itu menghentikan langkahnya sambil menoleh ke belakang mencari asal suara. Sesaat kemudian Kisancaperta telah berdiri menantang di depan mereka. Kisancaperta mengamati kedua orang kasar itu sejenak. Keduanya mempunyai ciri-ciri sesuai seperti yang diceritakan Dursa. Yang satu, wajahnya bopeng, sementara yang seorang lagi berwajah kurus. Jadi, inikah kedua orang yang telah membunuh 3 orang warga desanya? Siapa kau? Tegur si muka bopeng kasar. Matanya menatap tajam sekujur tubuh guru silat itu. Seharusnya akulah yang mengajukan pertanyaan itu, Kisanak, sergah Kisancaperta seraya tersenyum. Kurang ajar, rupanya kau cari mampus, bentak si muka bopeng. Kalianlah yang cari mampus. Aku menuntut balas atas kematian 3 warga desaku yang baru saja kalian bunuh, sahut Kisancaperta geram. Keparat, mampuslah kau, teriak si muka tengkorak sengit. Tanpa sungkan-sungkan lagi, segera dicabut goloknya. Lalu disabetkannya ke leher Kisancaperta. Begitu si muka bopeng melihat kawannya sudah menyerang, ia bersiap-siap membokong. Wood, dari gerakannya, Kisancaperta tahu kalau kedua orang lawannya ini hanya memiliki sedikit kepandaian. Rasanya tidak terlalu sulit baginya merobohkan keduanya. Segera kepalanya ditarik ke belakang, sehingga serangan itu lewat beberapa rambut dari wajahnya. Pada saat yang bersamaan, Kisancaperta segera melepaskan tendangan lurus ke arah perut. Buk, huk, si muka tengkorak mengeluh tertahan. Tubuhnya terjengkang ke belakang, darah segar menetes di sudut-sudut bibirnya. Tapi, sebelum Kisancaperta mengirimkan serangan susulan, si muka bopeng lebih dulu melesat menyerang. Pedang di tangannya menusuk cepat ke arah leher. Kisancaperta mendengus. Laksana kilat, tubuhnya menyelinap ke bawah. Pada saat yang bersamaan, dilepaskannya pukulan bertubi-tubi ke arah dada dan perut lawan. Buk, buk, huk, bertubi-tubi pukulan yang dilancarkan Kisancaperta mengenai sasaran. Terdengar suara berderak ketika tulang-tulang rusuk si muka bopeng berpatahan. Darah segar keluar dari mulut, hidung, dan telinganya. Bruk, tubuh si muka bopeng jatuh tersungkur. Nyawanya melayang seketika. Keparat, si muka tengkorak berteriak gusar. Golok di tangannya diputar-putar laksana baling-baling. Sambil mengeluarkan teriakan melengking, diterjangnya guru silat itu. Kisancaperta dengan tenang menggerakkan tubuhnya ke sana kemari. Semua serangan si muka tengkorak mengenai tempat kosong. Dan pada suatu kesempatan, si muka tengkorak memekik ketika tendangan Kisancaperta mengenai pergelangan tangannya. Golok di tangannya terlempar. Sebelum orang kasar ini sempat berbuat sesuatu, kaki yang baru saja menendang pergelangan tangannya berputar cepat mengancam rahangnya. Gerakan itu begitu cepat dan tiba-tiba, sehingga si muka tengkorak tidak sempat menghindar. Krak! Terdengar suara berderak keras ketika tulang leher si muka tengkorak patah. Tubuhnya terlempar ke belakang. Beberapa saat lamanya, laki-laki kasar itu menggeliat menjemput maut. Kisancaperta memandangi kedua sosok tubuh yang terkapar itu sejenak. Dengan sekali hentakan, kedua mayat itu ditendang masuk ke semak-semak. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, laki-laki gagah itu bergegas kembali ke desa Bandan. Aku semakin khawatir melihat perkembangan akhir-akhir ini, Gayan, ucap Kisancaperta ketika malam harinya mereka berembuk membahas masalah tadi pagi. Pertemuan itu juga dihadiri oleh Gempal, pengawal Ki Gayan sekaligus merangkap kepala keamanan desa Bandan. Tak ketinggalan pula Jiwala, murid utama Kisancaperta. Kepala desa Bandan itu hanya menghela napas panjang. Ini adalah kejadian ketiga kalinya, Gayan. Belum lama ini, beberapa warga kita ditemukan tewas karena masalah yang sama. Orang-orang kasar itu selalu menanyakan letak hutan Bandan. Diberitahukan atau tidak, tetap saja mereka dibunuh. Ucap laki-laki gagah itu lagi. Mungkin karena adanya berita yang beredar di dunia persilatan, Guru, tukas Jiwala. Laki-laki gagah bercambang bauk itu menoleh ke arah muridnya. Berita apa, Jiwala? Tanya guru silat itu. Nada suaranya menyiratkan rasa ingin tahu. Bukan hanya Kisancaperta saja, Ki Gayan dan Gempal pun memandang wajah Jiwala dengan penuh perhatian. Jiwala menarik napas panjang sebelum memulai keterangan. Menurut berita yang kudengar, ada sebuah benda bercahaya dari langit yang jatuh di sekitar Gunung Bandan. Jadi, di sekitar hutan Bandanlah, tegas pemuda bertubuh pendek kekar itu. Benda bercahaya dari langit, gumam Kisancaperta.
Jelas kalau guru silat itu masih belum mengerti. Ditatapnya Ki Gayan dan Gempal. Tapi, keduanya terlihat tengah mengernyitkan alisnya. Rupanya kedua orang ini juga dilanda perasaan yang sama. Benarkah apa yang kau ucapkan ini, Jiwala? Tanya Ki Sancaperta meminta ketegasan. Begitulah berita yang kudengar, Guru, sahut Jiwala disertai anggukan kepalanya. Kalau benar semua yang kau ucapkan itu, berarti kita sekarang berada dalam bahaya. Mengapa demikian, Ki? Tanya Gempal. Matanya merayapi wajah Ki Sancaperta yang terlihat gelisah. Guru silat itu menatap wajah kepala keamanan desa Bandan itu lekat-lekat. Kau tidak bisa menduga akibat berita itu, Gempal? Tanya laki-laki gagah itu. Suaranya mengandung teguran. Orang-orang persilatan pasti akan berbondong-bondong datang ke hutan Bandan. Bukankah kau tahu bahwa hutan itu merupakan daerah terlarang? Bukankah kita dipesan untuk melarang siapapun masuk ke dalamnya? Kalau hal itu dilanggar, maka desa kita akan dilanda musibah. Wajah Gempal memerah karena malu. Pikirannya baru terbuka setelah mendengar penjelasan panjang lebar dari gurunya. Gempal memang kurang cepat tanggap terhadap setiap masalah, meskipun kedudukannya adalah sebagai kepala keamanan desa. Lalu bagaimana baiknya, Sanja? Tanya Ki Gayan. Otaknya buntu memikirkan jalan keluar persoalan ini. Ki Sancaperta menghela napas panjang mendengar pertanyaan itu. Bisa dimaklumi kebingungan di benak kepala desa yang sejak kecil menjadi teman karibnya ini. Kau tidak mempunyai usul, Gayan? Tanya guru silat itu. Pelan dan datar nada suaranya. Ki Gayan menggelengkan kepalanya. Pikiranku buntu, Sanja, sahut kepala desa itu mendesah. Ki Sancaperta tercenung sejenak. Kalau begitu, begini saja. Jiwala dan Gempal memimpin penjagaan di mulut desa. Usahakan, cegah orang yang akan menuju hutan Bandan. Jika menjumpai lawan yang lebih kuat, segera pukul kentongan. Aku akan datang membantu kalian. Kalian paham? Tanya guru silat ini sambil menatap kedua laki-laki muda di hadapannya. Paham, Guru, sahut Jiwala sambil menganggukkan kepalanya. Paham, Ki, jawab Gempal pula. Bagus, atur penjagaan sebaik-baiknya. Prahara Hutan Bandan, Jilid 2. Seorang pemuda berambut putih keperakan melangkah perlahan memasuki desa Bandan. Baru saja ia melangkah melewati tembok pembatas desa, di depannya telah menghadang belasan orang bersenjata lengkap. Sikap mereka tampaknya tidak bersahabat. Pemuda yang tidak lain adalah Arya, atau yang lebih terkenal berjuluk Dewa Arak, itu mengerutkan alisnya. Tapi, pemuda ini seolah-olah bersikap tidak tahu apa yang terjadi di hadapannya. Berhenti, terdengar teriakan bernada kasar. Belum lagi gema teriakan itu lenyap, tahu-tahu belasan sosok tubuh tadi sudah bergerak mengurungnya. Serat, serat, serentak orang-orang itu mencabut senjatanya. Tentu saja hal ini membuat Dewa Arak, yang tidak tahu apa-apa, menjadi kaget bukan main. Tahan, teriak Arya keras. Kedua tangannya dijulurkan ke depan. Ada apa ini? Mengapa Kisanak semua menghadang perjalananku? Salah seorang pengepungnya maju menghampiri. Orang itu adalah Jiwala, murid kepala Ki Sancaperta. Tidak usah berpura-pura, Kisanak. Bukankah kau ingin ke hutan Bandan untuk mendapatkan benda langit itu? Sergah pemuda bertubuh pendek kekar itu sambil tersenyum sinis. Dewa Arak mengerutkan keningnya. Ia tidak mengerti maksud pembicaraan orang itu. Belum lagi Arya menjawab, si pendek kekar sudah melompat menyerang. Golok di tangannya disabetkan ke leher Dewa Arak. Tentu saja, serangan orang yang berkepandaian seperti Jiwala tidak berarti apa-apa bagi Dewa Arak. Kalau dia mau, hanya dengan menyalurkan sedikit tenaga dalamnya, serangan tadi tidak akan mampu melukai kulitnya. Tapi, Dewa Arak tidak mau mempertunjukkan kelihayannya. Kepalanya dimiringkan sedikit, sehingga serangan itu lewat di atas kepalanya. Ia tak ingin melancarkan serangan balasan. Arya tahu kalau belasan orang ini hanya salah paham. Jiwala kalap begitu melihat serangannya dapat digagalkan. Kini, golok di tangannya kembali menyambar semakin dahsyat. Lagi-lagi pemuda kekar ini menerima kenyataan pahit. Semua serangannya dapat dielakkan secara mudah oleh Dewa Arak. Hal ini membuat kemarahannya semakin meluap. Sambil menggertakkan gigi, diperhebat serangan-serangannya. Dewa Arak mengernyitkan alisnya. Hatinya kesal melihat kenekatan lawan. Akhirnya, Arya memutuskan untuk segera menyelesaikan pertarungan ini. Lepas, teriak Dewa Arak keras. Dengan kecepatan yang sukar diikuti mata, tangannya bergerak menotok ke arah sikut Jiwala. Tuk, murid kepala Ki Sancaperta ini memekik tertahan. Sekujur tangannya lumpuh seketika. Belum lagi dia sempat berbuat sesuatu,
tahu-tahu golok di tangannya telah berada dalam genggaman Dewa Arak. Kini, sadarlah Jiwala kalau pemuda di hadapannya memiliki kepandaian jauh di atasnya. Tanpa ragu-ragu lagi, dia segera menoleh ke belakang sambil berseru keras. Serang! Seketika itu juga, para pengepung Dewa Arak segera menyabetkan senjatanya masing-masing. Dewa Arak mengernyitkan keningnya. Orang-orang ini benar-benar nekat. Mereka sama sekali tidak mau mendengar penjelasannya. Arya akhirnya memutuskan untuk menghindar. Pemuda berbaju ungu ini khawatir kalau melawan dengan kekerasan hanya akan memperuncing keadaan. Dengan mengandalkan ilmu peringan tubuhnya yang sudah mencapai tingkat tinggi, Dewa Arak melenting ke atas, melewati kepala para pengeroyoknya. Hup, ringan tanpa suara, kedua kakinya mendarat di luar kepungan. Dan secepat itu pula segera dilangkahkan kakinya meninggalkan tempat itu. Jiwala dan teman-temannya terpaku melihat lawan yang mereka serang sudah tidak berada di tempatnya lagi. Untuk sesaat mereka celingukan mencari-cari. Itu dia, teriak Jiwala menunjuk ke arah Dewa Arak yang tengah melangkah memasuki desa. Mereka segera berbondong-bondong mengejar. Tentu saja Dewa Arak yang berjalan biasa, dalam waktu singkat sudah terkejar. Pemuda berambut putih keperakan ini kembali dikepung. Jangan harap dapat memasuki hutan Bandan sebelum melangkahi mayat kami, Kisanak, seru Jiwala keras. Hah, Dewa Arak menghela napas panjang. Harap Kisanak semua mau mengerti penjelasanku. Sungguh, aku sama sekali tidak berniat menuju ke hutan Bandan. Apalagi mencari apa yang kalian sebut benda langit itu. Jiwala mengernyitkan keningnya. Ucapan pemuda berambut putih keperakan ini mulai membuatnya sedikit percaya. Lalu, apa maksudmu datang ke desa ini? Tanya Jiwala lagi. Nada suaranya mulai terdengar lunak. Hanya kebetulan lewat, sahut Arya. Hanya itu saja, desak Jiwala. Ada rasa tidak percaya pada nada suaranya. Ya, jawab Arya singkat. Pemuda bertubuh pendek kekar itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kalau boleh ku tahu, siapa namamu, Kisanak? Tanya pemuda pendek kekar itu lagi. Aku Jiwala, Arya Buana. Baiklah, Arya. Kami percaya bahwa kau tidak hendak menuju hutan Bandan. Tapi ingat, kalau ternyata kau menuju ke sana, kami tidak akan segan-segan menindakmu, tandas Jiwala tegas. Dewa Arak menghela napas lega. Terima kasih atas kepercayaan yang kau berikan padaku, Kakang Jiwala. Percayalah, nama hutan Bandan, mendengarnya pun baru kali ini. Itu pun dari mulutmu sendiri, Kang. Aku percaya padamu, Arya. Kelihatannya kau berbeda dengan orang-orang persilatan yang pernah datang ke sini, jelas Jiwala. Jadi, banyak orang yang datang kemari menanyakan masalah hutan Bandan itu, Kang. Ya, sahut Jiwala sambil menganggukkan kepalanya. Semua ini karena beredarnya berita yang tersebar luas di luaran. Berita apa, Kang? Tanya Arya ingin tahu. Berita yang mengatakan adanya sebuah benda bersinar dari langit yang jatuh ke hutan Bandan. Entah dari mana asal berita itu. Jelas, berita itu telah membuat orang-orang persilatan berbondong-bondong kemari mencarinya. Padahal, hutan Bandan bagi kami merupakan hutan larangan. Tidak seorang pun diperbolehkan menginjakan kakinya ke sana. Kalau itu sampai terjadi, kamilah yang akan terkena akibatnya, jelas Jiwala sambil mendesah. Dewa Arak mengangguk-anggukkan kepalanya. Kiranya ia sudah bisa memperkirakan apa yang terjadi di desa ini. Kaum persilatan, lebih-lebih dari golongan hitam, rata-rata bersikap kasar. Hal ini sudah pasti akan menimbulkan kesulitan. Apalagi, penduduk desa ini tidak mengizinkan orang memasuki hutan Bandan. Bentrokan sudah pasti tidak bisa dihindari lagi. Belum lama ini, 3 orang penduduk kami tewas karena tidak mau memberitahu orang yang menanyakan letak hutan Bandan, sambung Jiwala lagi. Untung, sebelum kedua orang itu memasuki hutan Bandan, guru kami telah bertindak cepat, sehingga keduanya tewas sebelum memasuki hutan Bandan. Dewa Arak mengangguk-anggukkan kepalanya. Saat itu pandangan matanya yang tajam menangkap sosok di kejauhan bergerak mendekati tempat mereka. Gerakannya cukup cepat, sehingga tak lama kemudian sudah berada di dekat mereka. Guru, Jiwala dan teman-temannya segera memberi hormat begitu mengenali orang yang baru datang itu. Arya menatap laki-laki bertubuh kekar dan bercambang bauk itu. Orang yang baru tiba adalah Ki Sancaperta, guru silat desa itu. Ki Sancaperta menatap lekat-lekat sekujur tubuh Dewa Arak. Keningnya berkernyit dalam. Jelas ada sesuatu yang dipikirkannya. Ah, tidak salahkah penglihatanku? Benarkah yang sekarang berada di hadapanku ini Dewa Arak? Ujar Ki Sancaperta beberapa saat kemudian. Tentu saja ucapan Ki Sancaperta membuat murid-muridnya terperangah.
Benarkah pemuda berambut putih keperakan yang mereka kepung ini adalah pendekar yang tersohor itu? Ah, hanya julukan kosong saja, Ki, sahut Arya merendah. Hahaha, guru silat itu tertawa tergelak. Begitulah jawaban orang yang telah memiliki kepandaian tinggi. Semakin berisi, semakin merunduk. Oh iya, Dewa Arak. Bagaimana kalau kau singgah dulu di sini? Perlu kau ketahui, sebentar lagi desa ini akan menjadi desa neraka. Puluhan orang persilatan akan datang kemari. Kami sangat mengharapkan bantuan darimu, Dewa Arak. Saya akan berusaha, Ki, sahut Arya mendesah. Hahaha, terima kasih atas kesediaanmu. Mari, ajak Ki Sancaperta seraya beranjak meninggalkan tempat itu, diikuti Dewa Arak yang mengangguk setuju. Oh ya, Jiwala, teruskan penjagaan. Jangan biarkan orang luar masuk ke desa ini. Baik, Guru, sahut Jiwala penuh semangat. Pikirannya masih terpaku pada apa yang baru saja didengarnya. Sulit dipercaya bila pemuda yang tadi diserangnya adalah Dewa Arak. Sungguh luar biasa pengalaman yang didapatnya hari ini. Bertarung dengan tokoh yang sangat tersohor, Dewa Arak. 3 sosok tubuh melangkah perlahan merambah hutan. Potongan tubuh mereka rata-rata kekar dan tegap. Wajah ketiganya pun mirip satu sama lain. Dunia persilatan menjuluki mereka 3 memedi putih. Yang membedakan mereka satu sama lain adalah ciri-ciri khas mereka. Mata mereka memandang liar ke sana kemari. Oh ya, Kang Narda. Benarkah berita yang Kakang dengar itu? Benarkah benda langit jatuh di hutan ini? Tanya salah seorang dari mereka yang beralis putih. Memedi alis putih, julukannya. Orang yang dipanggil Narda menoleh. Berbeda dengan orang yang menegurnya, Narda memiliki jenggot putih, sehingga diberi julukan memedi jenggot putih. Berita itu sudah demikian meluasnya, Adi. Hampir semua orang persilatan tahu. Bahkan, asal tahu saja, aku bukan hanya mendengar berita itu, tapi juga melihat dengan mata kepalaku sendiri. Benarkah yang kau katakan itu, Kang Narda? Tanya memedi kumis putih. Orang ini disebut demikian karena memiliki kumis putih. Sungguh, sekarang pasang mata kalian lebar-lebar. Aku khawatir kita keduluan orang lain. Kalian tahu, bukan hanya kita bertiga saja yang menginginkan benda langit itu. Mendengar ucapan memedi jenggot putih, semangat 2 orang rekannya bangkit kembali. Mata mereka semakin liar merayapi setiap sudut hutan Bandan. Serak, memedi kumis putih menyibakkan semak-semak di depannya. Tapi, begitu semak-semak itu terkuak, secepat kilat tubuhnya melenting ke belakang. Sebuah jeritan tertahan keluar dari mulutnya. Jeritan memedi kumis putih mengejutkan kedua orang rekannya. Serentak, keduanya berpaling dengan sikap waspada. Sebelum mereka sempat bertanya, tahu-tahu dari balik semak-semak itu melesat sesosok bayangan putih yang luar biasa besarnya. Bayangan itu langsung melesat ke arah memedi kumis putih. Aum, memedi kumis putih terperanjat kaget. Kejadian itu berlangsung begitu cepat. Buru-buru dia melompat ke samping. Tubuhnya berguling-guling menjauhi binatang itu. Sesaat kemudian, ia sudah berdiri dengan sebuah ganco tergenggam di tangannya. Memedi jenggot putih dan memedi alis putih kaget bukan kepalang. Di hadapan mereka kini telah berdiri seekor macan berwarna putih yang sangat besar. Macan putih, desis 3 memedi putih serentak. Pandang mata mereka seakan-akan tidak mempercayai apa yang dilihatnya. Mereka segera teringat kalau macan putih di hadapan mereka ini bukan tergolong macan putih biasa, tapi macan ajaib. Sudah menjadi rahasia umum kalau macan putih ajaib memiliki banyak kegunaan. Darahnya dapat menyembuhkan segala macam penyakit akibat keracunan. Bahkan apabila diminum, akan membuat orang kebal terhadap segala jenis racun. Racun apapun yang masuk ke dalam tubuhnya langsung menjadi tawar. Bukan hanya itu, tulang-tulangnya dapat dijadikan senjata pusaka. Kulitnya, apabila dijadikan pakaian, akan membuat pemakainya kebal terhadap jenis senjata apapun. Gagal mendapat benda langit, aku pun tidak penasaran, asalkan dapat menangkap binatang ini, gumam memedi alis putih pelan. Kedua rekannya menganggukkan kepala pertanda setuju. Macan putih tidak membiarkan ketiga orang di hadapannya berpikir lebih lama lagi. Dengan sebuah auman dahsyat, binatang itu menerkam memedi alis putih yang berada sendirian, terpisah dari rekan-rekannya. Tapi, si alis putih ini rupanya sudah bersiaga sebelumnya. Begitu macan itu melompat, segera tubuhnya dilempar ke belakang sambil menyabetkan ganconya. Takek, telak dan keras sekali senjatanya menghantam kepala macan itu. Tapi akhirnya, justru tangannya tergetar hebat. Sementara macan itu tampak tidak terpengaruh sama sekali.
Kedua rekannya tidak membiarkan memedi alis putih menghadapi binatang itu sendirian. Mereka segera bergerak membantu. Tak lama kemudian, terjadilah sebuah pertarungan yang unik. Pertarungan antara seekor macan dengan 3 orang manusia. 3 memedi putih mengeluh dalam hati. Mereka sama sekali tidak menyangka kalau macan putih itu begitu tangguh. Berkali-kali pukulan, tendangan, ataupun sabetan ganco menghantamnya. Tapi, semua itu seolah-olah tidak dirasakannya. Sebaliknya, setiap cakaran, tubrukan, maupun tamparan sang macan, membuat mereka pontang-panting mengelakkannya. Aum, untuk kesekian kalinya, sambil mengeluarkan auman menggetarkan dada, macan putih menerkam memedi kumis putih. Memedi kumis putih menjerit melengking. Terkaman sang macan tak dapat dilakannya. Tubuhnya langsung terjengkang. Kini, sang macan berada di atas tubuhnya. Meskipun kedua bahunya telah robek, tapi laki-laki berkumis putih itu tidak mau menyerah begitu saja. Dengan sekuat tenaga, ditahannya leher macan yang berusaha menggigit lehernya. 2 orang rekannya tidak tinggal diam. Mereka segera melesat menghampiri kawannya. Tapi, terlambat. Memedi kumis putih menjerit memilukan tatkala gigi-gigi sang macan mengoyak lehernya. Sesaat tubuhnya menggelepar, kemudian diam tidak bergerak lagi. Memedi alis putih dan memedi jenggot putih terpaku melihat kematian temannya. Dan di saat itulah, macan putih kembali menerkam. Kaki kanan depannya berhasil mencakar muka memedi alis putih. Prat, memedi alis putih memekik tertahan. Tubuhnya terjungkal dengan leher patah. Nyawanya telah melayang menyusul rekannya. Kini tinggal memedi jenggot putih. Tidak mungkin baginya menghadapi macan yang luar biasa ini. Kali ini, ia berusaha mencari kesempatan untuk melarikan diri. Ketika sang macan lengah, tanpa malu-malu lagi memedi jenggot putih melesat kabur. Tapi, sang macan tidak membiarkan lawannya lolos begitu saja. Sambil mengeluarkan auman yang mendirikan bulu roma, binatang itu menerkam memedi jenggot putih. Memedi jenggot putih memekik tertahan ketika punggungnya ditubruk macan putih. Tubuhnya langsung jatuh terguling-guling. Dan sebelum dia sempat berbuat sesuatu, gigi-gigi sang macan telah bersarang di tengkuknya. Tubuh memedi jenggot putih menggelepar-gelepar sesaat. Tak lama kemudian, tubuhnya terkulai tak bergerak lagi. Setelah melihat ketiga korbannya tewas, macan itu mengeluarkan suara gerengan pelan. Sepertinya, dia merasa puas atas kemenangannya. Kemudian, macan itu mengelilingi mayat-mayat korbannya. Di saat itulah, tiba-tiba muncul seorang nenek berpakaian dan berkerudung hitam menghampiri sang macan. Kulit wajahnya tampak kehitaman. Sepasang mata, hidung dan mulutnya mengingatkan orang akan raut muka burung elang. Di tangannya tergenggam sebatang tongkat berkeluk yang berujung ukiran kepala burung elang berwarna hitam. Bagus, kau memang hebat, Putih. Ingat, bukan hanya mereka saja yang harus kau bunuh, tapi juga setiap orang yang berani memasuki hutan ini. Mengerti, Putih? Macan putih itu hanya menggereng pelan pertanda mengerti. Bagus, puji si nenek itu lagi. Nanti malam, kau dapat pekerjaan baru. Hukum penduduk desa Bandan yang telah membiarkan orang-orang ini masuk kemari. Kembali macan putih itu menggereng pelan. Hik hik hik. Si nenek berpakaian serba hitam itu tertawa mengikik seraya berlalu meninggalkan tempat itu. Macan putih mengikutinya sambil mengaum pelan. Prahara Hutan Bandan, Jilid 3. Aung, lolongan anjing hutan mengaum panjang. Suaranya menembus kesunyian malam yang menyelimuti desa Bandan. Malam itu suasananya memang agak berbeda dari biasanya. Langit tertutup awan tebal, sehingga cahaya bulan terhalang sinarnya. Di balik kegelapan malam itu, tampak sesosok bayangan putih dari hutan Bandan bergerak cepat memasuki desa. Gerakannya gesit sekali. Sesekali terdengar suara gerengan lirih mengiringi gerakannya. Tak lama kemudian, bayangan itu sudah tiba di daerah permukiman penduduk. Keadaan di sini tidak segelap keadaan di sekitarnya. Cahaya obor yang terpancang di setiap rumah penduduk cukup menerangi suasana di sekelilingnya. Sosok bayangan putih mulai memperlambat gerakannya. Kini, langkahnya ditujukan pada salah satu rumah penduduk. Di bawah penerangan obor, kini tampak jelas wujud sebenarnya. Sosok bayangan putih itu tak lain adalah seekor macan putih. Tubuh macan itu besar sekali. Jauh lebih besar dari macan biasa. Paling tidak 1,5 kali besar macan biasa. Sambil mengeluarkan gerengan lirih, binatang itu menubruk pintu sebuah rumah yang berdinding bilik. Brakek, pintu rumah itu langsung jebol ketika tubuh macan itu menerjang masuk.
Suara ribut-ribut membuat penghuni rumah yang terdiri dari sepasang suami istri dan seorang anak yang masih kecil, terbangun. Dapat dibayangkan betapa kagetnya mereka tatkala melihat seekor macan putih besar berada di dalam rumahnya. "Cepat kalian lari," teriak sang kepala keluarga sambil menyambar golok yang tergantung di dinding bilik. Kemudian, dengan penuh keberanian, diterjangnya macan itu dengan golok terhunus. Dorongan semangat untuk menyelamatkan keluarganya telah membangkitkan keberaniannya. Tapi, kepala keluarga yang nahas itu menjerit keras. Sebelum senjatanya mengenai sasaran, macan itu lebih dahulu menerkamnya. Seketika itu juga, tubuhnya terjengkang ke belakang dan jatuh ke lantai dengan tubuh binatang buas itu berada di atasnya. Suara berdebuk nyaring terdengar ketika tubuhnya jatuh di lantai. Sementara itu, istri dan anaknya hanya dapat duduk bersimpuh di lantai. Perbuatan macan putih itu membuat lutut mereka lemas. Jangankan lari, berdiri pun tidak mampu. Lidah kedua anak beranak ini terasa keluh. Pemilik rumah itu memekik nyaring ketika gigi-gigi dan kuku macan itu bersarang di leher dan tubuhnya. Sesaat tubuhnya berkelojotan, sebelum akhirnya diam tak bergerak lagi. Setelah melihat kematian suaminya yang tragis, akhirnya sang istri mampu juga berteriak. "Tolong! Tolong!" teriak perempuan itu nyaring memecah kesunyian malam. Macan itu kembali menerkam, kali ini ke arah sang istri. Wanita itu memekik tertahan ketika gigi-gigi macan itu menghunjam lehernya. Hanya sebentar tubuhnya menggelepar-gelepar, lalu diam untuk selamanya. "Ibu, Bapak," rintih sang anak antara perasaan sedih dan takut. Air matanya mengalir deras membasahi pipi. Grur, sang macan kembali menggeram. Ditubruknya gadis kecil itu, tapi berbeda dengan nasib kedua orang tuanya. Anak itu tidak dicabik-cabik, melainkan dibawanya kabur melesat menuju hutan Bandan. Keesokan harinya, para penduduk yang tinggal di sekitar rumah korban, berbondong-bondong datang ke rumah keluarga yang nahas itu. Sesungguhnya mereka mendengar suara minta tolong dari sang istri. Tapi, mereka pura-pura tidak mendengar. Mereka tidak berani mempertaruhkan nyawa melawan macan putih hutan Bandan yang terkenal kebal senjata itu. Kegemparan melanda seisi desa Bandan ketika warganya menemukan tubuh korban yang tercerai-berai mengerikan. Macan putih itu mulai mengambil korban, desah salah seorang penduduk. "Ya, sekarang giliran Pak Jalanta sekeluarga. Entah giliran siapa lagi nanti," sambung seorang laki-laki setengah baya berjenggot lebat. Ucapan laki-laki itu membuat wajah-wajah penduduk lainnya pucat. Mereka ngeri membayangkan seandainya macan putih itu menyatroni rumah mereka. Kemana mayat Karsini? Apakah dia berhasil melarikan diri?" tanya salah seorang penduduk begitu teringat pada anak perempuan Pak Jalanta. Iya, kemana Karsini?" "Ya," sambut yang lainnya. "Kalian ini bodoh atau pikun?" sergah laki-laki berjenggot itu. "Mana mungkin anak sekecil itu dapat lolos dari maut? Lalu, kalau begitu, di mana mayatnya?" tanya orang yang pertama kali teringat Karsini. Nada suaranya menyiratkan perasaan tidak senang. "Apalagi kalau bukan dibawa macan itu? Yah, nasibnya pasti serupa dengan remaja-remaja kita yang dikorbankan pada setiap malam bulan purnama," sahut laki-laki yang berjenggot lebat. Ada kesedihan yang dalam pada tekanan suaranya. Kepala orang-orang yang hadir di situ terangguk-angguk. Ucapan laki-laki berjenggot lebat itu memang masuk akal. Tiba-tiba kerumunan orang-orang itu tersibak. Ki Gayan muncul diiringi Ki Sancaperta. Di belakangnya tampak Dewa Arak melangkah perlahan. "Minggir semua!" teriak gempal keras. Seketika itu juga, kerumunan buyar, memberikan jalan kepada tetua desanya. Apa yang selama ini kukhawatirkan, akhirnya menjadi kenyataan, desa Ki Gayan manakala melihat mayat Pak Jalanta dan istrinya. Ada nada keprihatinan pada suaranya. "Yah, macan putih itu mulai meminta korban," sambung Ki Sancaperta. Nada suaranya menampakkan kemarahan. Ki Gayan berpaling menatap sang guru silat. Sorot matanya mengandung teguran. Tapi, Ki Sancaperta yang telah diamuk amarah tidak mempedulikannya. Sedangkan Dewa Arak memperhatikan kedua mayat di depannya sambil mendengarkan percakapan kedua tokoh desa Bandan itu. Rupanya ada pertentangan pendapat di antara keduanya. "Sejak dulu sebenarnya aku tidak setuju dengan permintaan kakek itu, Gayan. Toh, apa yang kita khawatirkan akhirnya terjadi juga." Ki Sancaperta menegur kepala desa itu. Ki Gayan menghela napas. "Apa daya kita, Sanca? Kurasa orang tua itu bermaksud baik. Dia ingin agar desa kita terhindar dari bencana yang lebih besar.
Kalau kita tidak turuti permintaannya, peristiwa seperti ini sudah terjadi sejak lama. Sekarang atau dulu sama saja, sergah Ki Sancaperta keras. Bukankah kita tidak pernah lalai memberikan apa yang dimintanya, tapi kenyataannya tetap saja dia membantai warga kita. Mungkin permintaan kedua yang tidak bisa kita penuhi, bantah sang kepala desa dengan nada halus. Kalau begitu, berarti dia benar-benar tidak punya pikiran, teriak guru silat itu dengan nada tinggi. Bagaimana mungkin kita dapat menahan orang-orang persilatan yang begitu banyak? Jadi, menurutmu bagaimana, Sanca? Ki Sancaperta menghela napas panjang. Kalau menurutku, keadaan sudah telanjur. Macan itu telah mengganas. Dugaanku, tindakan macan itu tidak sampai di sini saja. Duga guru silat itu. Mudah-mudahan saja dugaanmu salah, Ki, ucap Ki Gayan. Tapi, dari nada suaranya, Ki Sancaperta tahu kalau kepala desa itu tak yakin pada ucapannya sendiri. Hah, Ki Sancaperta menghela napas panjang. Sudahlah, Gayan, tidak perlu kita ributkan masalah ini. Yang penting, kita urus mayat-mayat ini lebih dahulu. Kami ingin bicara denganmu sebentar, Dewa Arak, ucap Ki Sancaperta. Malam ini mereka bertiga berkumpul di sebuah ruang yang cukup luas. Silakan, Ki, sahut Arya mempersilakan. Ki Sancaperta mendehem sebentar, kemudian memulai ucapannya. Begini, Dewa Arak, puluhan tahun yang lalu, desa ini pernah dilanda musibah. Puluhan perampok menyerbu desa ini. Untungnya, muncul seorang kakek sakti bersama seekor macan putih. Para perampok itu dengan mudah dapat diusirnya. Tapi, sebelum kami sempat berterima kasih, kakek itu bersama macan peliharaannya telah melesat masuk ke dalam hutan Bandan. Guru silat itu menghentikan sebentar ceritanya. Ditatapnya wajah Arya untuk melihat reaksinya. Hatinya agak lega manakala dilihatnya Dewa Arak serius mendengarkan ceritanya. Sekitar beberapa tahun yang lalu, kakek itu muncul kembali menemui kami. Dia meminta kami menyediakan seorang anak lelaki atau perempuan pada setiap bulan purnama. Mereka harus ditinggalkan di hutan Bandan sendirian. Bukan itu saja, dia pun melarang kami memasuki hutan itu. Pokoknya, hutan Bandan dijadikan daerah terlarang. Mengapa begitu, Ki? Tanya Arya. Kening pemuda ini berkernyit. Jelas ada sesuatu yang mengganjal pikirannya. Ki Sancaperta menarik napas panjang, lalu melanjutkan ceritanya. Kami pun tidak tahu. Orang tua itu hanya mengatakan kalau kami melanggar larangannya, musibah akan menimpa desa ini. Jadi, ya, dengan amat terpaksa kami menuruti permintaannya, jawab guru silat itu. Ada sesuatu yang membuatku heran, Dewa Arak, setelah Ki Gayan begitu Ki Sancaperta menghentikan ceritanya. Apa itu, Ki? Tanya Arya cepat. Rasa keingintahuan yang besar nampak jelas pada raut wajahnya. Kakek itu kelihatannya terpaksa ketika mengajukan permintaannya, sahut kepala desa itu menjelaskan. Dewa Arak mengernyitkan keningnya. Maksud, Aki? Tanya pemuda berambut putih keperakan itu lagi. Sinar matanya menyorotkan ketidakmengertian. Ki Gayan menghela napas panjang. Sepertinya, kakek itu melakukannya dengan terpaksa, jawab kepala desa Bandan ini pelan. Jadi, ada sesuatu yang memaksanya, terka Arya mulai paham. Kira-kira begitulah, Dewa Arak, jawab Ki Gayan seraya menganggukkan kepalanya. Dewa Arak mengernyitkan keningnya, nampak kalau pemuda berbaju ungu ini tengah berpikir keras. Dan kini malapetaka itu telah terjadi, tukas Ki Sancaperta tiba-tiba. Arya menoleh. Ditatapnya wajah guru silat itu lekat-lekat, ia masih belum mengerti ucapan Ki Sancaperta. Macan putih itu telah membuat teror di desa Bandan. Mengapa begitu, Ki? Apakah permintaan kakek itu tidak dipenuhi? Permintaan mengenai anak yang harus diantarkan ke hutan Bandan selalu kami penuhi. Tapi, permintaan untuk tidak membiarkan seorang pun masuk ke hutan Bandan, tidak dapat kami penuhi. Kurasa kau bisa memahaminya, Dewa Arak, jelas Ki Gayan. Arya mengangguk-anggukkan kepalanya. Kini, ia mengerti persoalan yang tengah dihadapi penduduk desa Bandan. Rupanya, berita tentang adanya benda langit, membuat orang-orang persilatan berdatangan kemari. Mana mungkin penduduk desa ini mampu mencegah mereka memasuki hutan Bandan? Kalau boleh ku tahu, buat apa kakek itu meminta seorang anak pada setiap malam bulan purnama? Tanya Arya penasaran. Kedua orang tetua desa Bandan itu menggeleng perlahan. Kami pun tidak pernah tahu. Keluh Ki Gayan pelan, tapi yang jelas, setiap anak yang kami kirimkan, tidak pernah kembali lagi. Dewa Arak terdiam sejenak. Apakah Aki berdua mengizinkan kalau aku mencoba menyelidiki masalah ini? Tanya Arya hati-hati.
Aku akan ke hutan Bandan, Ki. Apa? Sentak Ki Gayan keras. Kau ingin menimbulkan korban penduduk lebih banyak lagi? Tidak, aku tidak mengizinkan kau ke sana. Arya menghela napas panjang. Jawaban seperti itu sudah diduga sebelumnya. Biarkan dia pergi ke sana, Gayan, ujar Ki Sancaperta mendukung usul Dewa Arak. Tidak, tegas Ki Gayan tetap bersikeras. Aku tidak mau ada wargaku menjadi korban lagi. Percuma, musibah ini telah telanjur terjadi. Aku yakin, macan putih itu tidak akan berhenti mencari korban. Tidak ada gunanya lagi kita turuti perjanjian itu. Jadi, kau, ya, potong Ki Sancaperta cepat-cepat. Aku setuju usul Dewa Arak. Hah, kau sudah bermain api, Sanca, keluh Ki Gayan. Apa boleh buat, Gayan? Api itu telah mulai membakar. Agar api itu tidak semakin membesar, maka kita harus memadamkannya. Dengan atau tanpa kau, aku akan menentang kakek dan macan putih itu, tegas guru silat itu. Nada suaranya mulai meninggi. Ki Gayan tercenung. Diserapinya semua perkataan yang keluar dari mulut sahabatnya ini. Diakuinya, ada kebenaran yang terkandung dalam ucapan itu. Bagaimana, Gayan? Kau tetap tidak setuju dengan rencana ini? Tanya Ki Sancaperta lagi. Ia masih melihat adanya keraguan di wajah sang kepala desa. Beberapa saat lamanya, orang nomor satu di desa Bandan ini termenung. Akhirnya, kepalanya mengangguk perlahan. Sudah barang tentu hal ini membuat Dewa Arak dan Ki Sancaperta lega. Laki-laki gagah bercambang bauk lebat itu menghampiri Ki Gayan. Ditepuk-tepuknya bahu sahabatnya itu. Aku percaya kau pasti menyetujui usulku, Gayan. Ucap Ki Sancaperta dengan wajah berseri-seri. Tapi, aku masih sangsi, apakah usaha kita ini akan berhasil? Keluh kepala desa itu perlahan. Berhasil atau tidaknya usaha ini, kita serahkan saja pada Yang Maha Kuasa. Yang penting, kita berusaha dengan sekuat tenaga. Bukankah begitu, Dewa Arak? Tanya guru silat itu sambil menoleh ke arah Dewa Arak. Tepat sekali, Ki, sahut Arya cepat. Prahara Hutan Bandan, Jilid 4. Malam kembali menyelimuti bumi. Langit tak berawan, sehingga cahaya bulan mampu menerangi persada. Di bawah keremangan sinar bulan itu, melesat bayangan putih besar kekar dari hutan Bandan. Bayangan itu tak lain adalah seekor macan putih. Macan itu melesat cepat menuju permukiman penduduk. Begitu cepat gerakannya, sehingga yang terlihat hanyalah sekelebatan bayangan putih. Tapi, sebelum macan putih itu memasuki salah satu rumah penduduk, berkelebat dua bayangan menghadang di depannya. Kedua penghadang itu adalah Ki Sancaperta dan Ki Gayan. Dengan sikap waspada, kedua tetua desa Bandan ini berdiri di hadapan macan putih itu. Graungge, macan putih itu menggerung keras, seolah-olah tahu kalau kedua orang ini bermaksud menentangnya. Lalu, dengan sebuah gerakan cepat yang tidak terduga-duga, binatang itu melompat menerkam. Awas, Gayan, teriak Ki Sancaperta seraya melempar tubuhnya ke samping, sambil bergulingan menjauh. Meskipun kepandaiannya tidak setinggi Ki Sancaperta, tapi dengan sebuah lompatan manis, Ki Gayan berhasil mengelakkan terkaman harimau itu. Awom, macan itu menggeram ketika menyadari terkamannya menemui kegagalan. Binatang itu kebingungan ketika melihat mangsanya berpencar. Ki Gayan ke sebelah kanan, sedangkan sahabatnya ke sebelah kiri. Graungge, sambil mengeluarkan raungan keras, macan itu kembali menerkam. Sasarannya kali ini adalah Ki Sancaperta. Tapi, laki-laki tegap dan bercambang bauk itu sudah bersiaga sejak tadi. Begitu dilihatnya harimau itu meluruk ke arahnya, buru-buru guru silat itu melompat ke samping. Pada saat yang bersamaan, dikirimkannya sebuah pukulan keras ke arah lambung macan itu. Buk, Ki Sancaperta terpekik kaget. Pukulannya seperti mengenai benda empuk dan tak berpengaruh apa-apa terhadap sang macan. Dan, belum lagi laki-laki bercambang bauk itu sempat berbuat sesuatu, kaki depan binatang itu telah menamparkan pundaknya. Prat, Ki Sancaperta memekik tertahan. Seketika itu juga, tubuhnya terlontar ke samping. Daging pundaknya robek, darah segar mengalir deras dari lukanya. Awom, kembali binatang itu mengaum keras. Kemudian, meluncur lagi ke arah Ki Sancaperta. Ki Sancaperta yang masih terhuyung-huyung itu seketika wajahnya memucat. Posisinya sama sekali tidak menguntungkan, sehingga sulit baginya untuk mengelakkan terkaman sang harimau. Ki Gayan pun tercekat hatinya melihat keadaan gawat yang dihadapi sahabatnya. Dia ingin menolong, namun jaraknya yang terlalu jauh tidak memungkinkannya. Di saat kritis itu, mendadak sesosok tubuh berbaju ungu melesat menyambar tubuh Ki Sancaperta. Tap!
Graung Ge, binatang itu menggeram murka kehilangan lawannya. Dengan pandangan marah, ditatapnya sosok tubuh ungu yang telah menyelamatkan mangsanya. Hup, si bayangan ungu mendaratkan kedua kakinya tanpa bersuara. Jaraknya sekitar 8 tombak dari sang macan. Wajah Ki Sancaperta langsung berseri ketika mengenali wajah sang penolong. Terima kasih, Dewa Arak. Untung kau tidak terlambat, ucap Ki Sancaperta pelan. Wajah guru silat itu masih kelihatan pucat. Perasaan kaget belum hilang seluruhnya. Sang penolong yang ternyata memang Arya Buana alias Dewa Arak itu, segera menurunkan tubuh Ki Sancaperta dari pondongannya. Begitu tubuhnya telah berada di tanah kembali, guru silat itu segera menotok jalan darah di sekitar lukanya untuk menghentikan cucuran darah di bahunya. Setelah itu, dikeluarkannya sebuah obat bubuk dari selipan ikat pinggangnya, dan ditaburkannya pada luka-lukanya. Ki Gayan datang menghampiri, dan dibantunya laki-laki brewok itu mengobati lukanya. Sementara itu, Dewa Arak dengan sikap waspada melangkah mendekati macan putih. Dia tidak berani bersikap gegabah setelah mendengar kesaktian binatang ini. Dijumputnya guci yang tersampir di punggungnya, dan diangkatnya ke atas kepala. Lalu, ditenggaknya, gluk gluk gluk, awom, sambil mengeluarkan auman keras, macan itu menerkam Dewa Arak. Bukan main cepatnya gerakan binatang itu, tapi gerakan Dewa Arak masih lebih cepat lagi. Dengan langkah terhuyung-huyung, langkah khas jurus, 8 langkah belalang, dilakukannya terkaman sang macan. Sesaat kemudian, tubuhnya sudah berada di belakang macan yang masih berada di udara. Dengan kecepatan gerakan tangan yang luar biasa, ditangkapnya ekor macan itu. Tap, dengan sebelah tangannya, Arya segera memutar-mutarkan tubuh binatang itu. Awom, macan putih itu mengaum keras. Suara auman yang timbul karena perasaan marah bercampur takut. Wukek, wukek. Semakin lama, putaran tangan Arya semakin cepat, sehingga membuat macan putih itu menjadi pusing. Cukup lama juga Dewa Arak memutar-mutarkan tubuh macan itu. Dan setelah dirasanya cukup, genggaman pada ekor macan itu dilepaskan. Wukek, tubuh macan itu melesat jauh akibat kuatnya tenaga putaran tangan Dewa Arak. Brakek, sebatang pohon sebesar pelukan orang dewasa tumbang dilanda tubuh macan putih itu. Tapi, binatang itu sendiri tidak apa-apa. Tidak tampak tanda-tanda luka di sekujur tubuhnya. Ki Gayan dan Ki Sancaperta memandang takjub pada Dewa Arak. Begitu mudahnya pemuda ini mempecundangi binatang luar biasa itu. Perasaan takjub mereka semakin bertambah tatkala melihat daya tahan macan putih itu. Macan itu kembali bangkit, tapi ketika hendak menerkam Dewa Arak, terjadi sesuatu yang menggelikan. Lari binatang itu sempoyongan, miring ke kanan dan ke kiri. Ternyata perbuatan Dewa Arak berpengaruh juga dan membuat kepalanya pusing. Awom, sambil mengeluarkan auman keras, macan itu melompat ke arah orang yang telah menyakiti dirinya. Dewa Arak bersikap tenang. Dengan jurus 8 langkah belalang, kakinya melangkah terhuyung-huyung mengelak. Terkaman macan itu mengenai tempat kosong. Pada saat yang bersamaan, Dewa Arak mengirimkan sebuah pukulan ke arah perut binatang itu. Bukek, Dewa Arak terperanjat kaget. Tangannya seperti menghantam sebuah benda empuk. Tenaganya seolah-olah lenyap begitu tangannya mengenai tubuh binatang itu. Meskipun ia hanya mengeluarkan separuh tenaga dalamnya, tapi pukulan itu mampu membuat mati seekor banteng yang paling kuat sekalipun. Belum lagi Arya sadar dari keterkejutannya, binatang itu telah menyerangnya kembali. Kedua kaki depannya mengarah ke pelipis. Wuk, Dewa Arak mendoyongkan tubuhnya ke belakang, sehingga serangan itu mengenai tempat kosong. Bersamaan dengan itu, dilancarkannya sebuah pukulan ke leher binatang itu. Bukek, tubuh macan putih itu terlontar akibat kuatnya pukulan yang dilancarkan Arya. Kali ini Dewa Arak mengerahkan 3/4 dari tenaga dalamnya. Graung Ge, macan putih itu menggeram murka melihat serangannya selalu gagal. Malah sebaliknya, dirinya dibuat pontang-panting. Awom, tanpa kenal menyerah, macan putih itu kembali menerkam Dewa Arak. Melihat hal itu, kesabaran Arya pun habis. Macan nekat itu harus diberi pelajaran yang lebih keras lagi. Kalau tidak, binatang itu tidak akan pernah jerah. Hup, Dewa Arak segera merendahkan tubuhnya, sehingga terkaman macan itu lewat di atas kepalanya. Di saat itulah, kedua tangannya yang mengepal dipukulkan ke perut binatang itu. Kali ini, Arya mengerahkan seluruh tenaga dalamnya. Bukek, tubuh macan putih itu terlontar di udara. Terdengar gerengan kesakitan dari mulutnya. Rupanya pukulan Arya kali ini baru terasa olehnya.
Binatang itu kali ini tidak lagi bangkit menyerang. Luar biasa, puji Dewa Arak sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Macan putih itu sepertinya tidak mengalami luka yang berarti ketika menerima serangan yang dilancarkannya. Binatang itu hanya nampak sedikit kesakitan. Dewa Arak jadi bingung. Ia tak tahu lagi cara menaklukkan binatang yang luar biasa ini. Haruskah digunakan jurus pukulan belalang? Jurus yang jarang digunakannya. Dewa Arak jadi terkesiap ketika dilihatnya macan putih itu mulai bangkit. Pemuda berambut putih keperakan ini sudah bersiap-siap menghadapinya. Tapi tampaknya binatang itu sudah jera. Terbukti, dia tidak menyerang kembali, melainkan berlari cepat ke arah hutan Bandan. Dewa Arak, Ki Sancaperta, dan Ki Gayan memandangi kepergian macan putih itu hingga lenyap di kegelapan malam. Di wajah mereka masih tersirat kekaguman yang amat sangat. Mengapa tidak dibunuh saja binatang itu, Dewa Arak? Tanya Ki Gayan. Nada suaranya terdengar tidak puas. Arya menatap wajah kepala desa Bandan ini lekat-lekat. Bagaimana cara membunuh macan yang luar biasa itu, Ki? Tanya pemuda berambut putih keperakan itu. Suaranya pelan, tapi cukup membuat wajah Ki Gayan merona merah. Memang sebenarnya kita tidak tega membunuh binatang itu. Biar bagaimanapun juga, ia dan pemiliknya pernah menyelamatkan desa kita dari kehancuran, ucap kepala desa itu lagi, memperbaiki ucapannya. Ki Sancaperta menatap tajam wajah Ki Gayan. Tampak jelas nada teguran terpancar dari sorot matanya. Aku tidak setuju dengan ucapanmu itu, Gayan, tandas guru silat itu. Tajam dan tegas suaranya, menurutku, hutang budi kita telah impas. Bukankah kita telah puluhan kali mengantarkan remaja-remaja kita ke dalam hutan untuk dijadikan korban? Hutang budi itu telah kita balas. Sekarang, kita harus menentangnya apabila binatang terkutuk itu kembali mengambil korban. Ki Gayan terdiam. Suasana seketika menjadi hening dan tidak mengenakan. Kalau menurut pendapatku, ada sesuatu yang aneh dalam peristiwa ini, Ki, ucap Arya memecahkan keheningan. Apa maksudmu? Tanya Ki Sancaperta cepat. Sepasang matanya menatap penuh rasa ingin tahu. Aku baru teringat ucapan Ki Gayan beberapa hari yang lalu. Pernyataan Arya itu membuat kepala desa Bandan itu terkejut. Dahinya berkernyit. Kelihatannya, ia tengah berpikir keras. Ucapanku? Tanya Ki Gayan. Ucapanku yang mana? Ucapanmu tentang sikap kakek penyelamat ketika mengajukan permintaannya, sahut Arya menjelaskan. Aku masih belum mengerti maksudmu. Arya menarik napas panjang. Kau pernah bilang kalau kakek itu sepertinya tidak menyukai permintaan yang diajukannya sendiri. Jelas pemuda berambut putih keperakan itu lebih jauh. Lalu, apa yang janggal, Dewa Arak? Tanya Ki Sancaperta masih belum paham. Otaknya seperti buntu, sukar diajak berpikir. Kalau benar begitu, bukankah berarti orang tua itu melakukannya dengan perasaan terpaksa? Ah, kau benar, tukas Ki Gayan. Sepasang matanya nampak berbinar-binar. Artinya, ada orang yang memaksa melakukannya. Tepat apa yang dikatakan Ki Gayan, sahut Arya cepat. Ki Sancaperta mengernyitkan alisnya. Dicobanya untuk mengingat peristiwa beberapa tahun lalu. Ya, kini dapat diingatnya. Permintaan kakek itu sepertinya berbentuk permohonan. Orang tua itu sangat tertekan ketika mengatakannya. Kita harus menyelidikinya, ucap guru silat ini penuh semangat. Biar aku saja yang melakukannya, Ki, pinta Arya. Suaranya pelan dan sopan, tapi Ki Sancaperta mencoba membantah. Tenaga Aki sangat dibutuhkan di sini. Arya cepat memotong ucapan guru silat itu. Ki Sancaperta langsung terdiam. Hatinya membenarkan kata-kata pemuda berbaju ungu itu. Kapan kau berangkat ke sana, Dewa Arak? Tanya Ki Sancaperta lagi. Besok, Ki.